Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia dalam perjalanan sejarahnya telah melahirkan berbagai tokoh yang pengaruhnya menyebar luas. Namun tidak sedikit di antara mereka yang pandangan dan tindakannya menuai pro kontra di kalangan umat Islam sendiri. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa tokoh kontroversial dalam sejarah Islam yang pemikiran atau tindakan mereka mengundang perdebatan. Pertama adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah adalah khalifah kedua dari dinasti Umayyah yang memerintah dari tahun 680 hingga 683 Masehi. Kepemimpinannya menimbulkan banyak kontroversi dalam sejarah Islam. Kontroversi terbesar Yazid adalah peristiwa Karbala, di mana cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali, dibunuh bersama keluarga dan para pengikutnya. Yazid dianggap bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena ia adalah khalifah saat itu. Pada tahun 683 Masehi, Yazid mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kota Madinah setelah penduduknya memberontak dan menolak kepemimpinannya. Pertempuran itu dikenal sebagai Perang Harrah, di mana waktu itu banyak sahabat Nabi yang terbunuh akibat Yazid. Pasca peperangan, pasukan Yazid juga menjarah kota Madinah dan melakukan pemerkosaan terhadap penduduknya. Penyerangan ini dianggap sebagai salah satu tindakan yang tidak termaafkan karena Madinah adalah kota suci dan tempat Nabi Muhammad dimakamkan. Pada tahun yang sama, Yazid juga mengirimkan pasukan untuk menyerang Makkah guna memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Dalam peristiwa ini, Ka'bah rusak akibat serangan dari pasukan Yazid sehingga menambah kebencian terhadap kepemimpinannya. Yazid juga dikecam oleh sebagian kalangan karena gaya hidupnya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa ia suka berpesta, meminum minuman keras, tidak sholat dan tidak menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin Islam. Dengan banyaknya kontroversi yang muncul selama kehidupannya, pandangan ulama tentang Yazid sangatlah bervariasi. Sebagian besar ulama Sunni memiliki pandangan netral dan juga negatif terhadap Yazid. Di sisi lain, ulama Syiah secara umum sangat mengecam Yazid karena perannya dalam pembunuhan Husain dan peristiwa Karbala. Kedua adalah Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah seorang gubernur dan jenderal terkenal pada masa dinasti Umayyah. Ia dikenal dengan kontroversinya sebagai penguasa bertangan besi dalam menjalankan pemerintahan. Seringkali ia menggunakan kekuatan militer dan kekerasan untuk memadamkan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Ia bertanggung jawab atas ribuan eksekusi baik dari kalangan pemberontak maupun lawan politiknya. Hajjaj menghancurkan pemberontakan Abdullah bin Zubair di Makkah dan menyebabkannya terbunuh. Bahkan pada saat itu ia menghancurkan Ka'bah dengan menghujaninya dengan menggunakan batu besar. Sifat kejam dan brutal Hajjaj dalam menegakkan aturan Umayyah membuatnya dibenci oleh banyak orang. Ia juga dikenal tidak ragu untuk menghukum siapapun yang menentang pemerintahannya, baik melalui eksekusi, pemenjaraan, atau penyiksaan. Salah satu kasus yang terkenal adalah penyiksaan ulama besar tabi'in, Sa'id bin Jubair, yang berujung pada eksekusinya. Sa'id bin Jubair dieksekusi oleh Hajjaj setelah menolak mengikuti kebijakan politiknya. Meskipun terkenal karena kekejamannya, Hajjaj juga diakui atas jasa-jasanya pada dinasti Umayyah dan umat Islam. Ia memperkuat sistem administrasi di Irak dan wilayah-wilayah yang dia pimpin, mengurangi korupsi dan memastikan penegakan hukum yang ketat. Meskipun dengan segala kebengisannya, Hajjaj dikenal sebagai orang yang cinta dengan Al-Quran. Ialah sosok yang memperkenalkan pembagian Al-Quran menjadi 30 juz. Selain itu, Hajjaj berjasa dalam mengorganisir angkatan bersenjata dan berperan dalam ekspansi wilayah Umayyah, termasuk mendukung ekspansi ke wilayah India dan Asia Tengah. Ketiga adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah Islam. Ia diyakini memulai gerakan politik dan religius yang ekstrim dengan maksud untuk menimbulkan keretakan di dalam komunitas Muslim. Beberapa catatan mengklaim bahwa ialah sosok yang membawa gagasan tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus sah Nabi Muhammad, dan bahkan dikatakan memperkenalkan ide bahwa Ali memiliki status ilahi atau semi-ilahi. Dalam versi sejarah yang lebih umum, Abdullah bin Saba dikaitkan dengan peristiwa yang memicu fitnah pertama, yaitu konflik internal yang terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ia dianggap memicu ketegangan dengan menyebarkan ide-ide radikal tentang kekhalifahan dan mendorong pemberontakan melawan khalifah ketiga ini. Dia juga disebut sebagai tokoh yang menyebarkan bahwa Ali adalah pewaris sah Nabi Muhammad, dan karena itu pemerintahan Utsman tidaklah sah.
Ide-ide ini kemudian dianggap sebagai dasar dari doktrin Syiah, meskipun ulama Syiah umumnya menolak klaim bahwa Abdullah bin Saba adalah tokoh utama dalam perkembangan teologi mereka. Sebagian besar ulama Syiah menyangkal keberadaan Abdullah bin Saba atau setidaknya meragukan peran besar yang dinisbatkan kepadanya dalam sejarah awal Islam. Mereka melihatnya sebagai tokoh fiktif yang sengaja diciptakan oleh sejarawan pro-Umayyah atau Abbasiyah untuk mendiskreditkan gerakan Syiah. Keempat adalah Abu Nawas. Abu Nawas adalah salah satu penyair paling terkenal dalam sejarah sastra Arab klasik. Ia dikenal karena syairnya yang berani, humoris, dan seringkali menentang norma-norma sosial dan agama pada masanya. Salah satu karya kontroversi Abu Nawas adalah syair Anggur yang secara eksplisit memuji anggur dan kehidupan pesta pora. Syair-syair ini ketika itu sangatlah kontroversial karena dianggap meremehkan moralitas Islam yang melarang minuman beralkohol. Selain syair Anggur, Abu Nawas juga menulis syair erotis yang mencerminkan gaya hidupnya yang bebas. Abu Nawas seringkali dilihat sebagai pemberontak terhadap norma sosial dan agama. Dia tidak hanya menulis syair tentang anggur dan erotisme, tetapi juga secara terang-terangan menertawakan kemunafikan masyarakat dan nilai-nilai tradisional. Syair-syairnya seringkali menggunakan humor dan satire untuk menyerang tatanan sosial yang dianggapnya membosankan atau munafik. Sikapnya yang terang-terangan dalam menentang norma sosial ini menambah kontroversi seputar dirinya, membuatnya dicintai oleh beberapa orang yang mengagumi keberaniannya, tetapi dibenci oleh mereka yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap moralitas. Meskipun menjalani kehidupan yang penuh dengan kebebasan, Abu Nawas tidak selalu lolos dari konsekuensi perbuatan yang ia lakukan. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Nawas pernah ditangkap dan dipenjarakan karena syair-syairnya yang dianggap tidak pantas oleh otoritas agama pada masa itu. Ada juga cerita bahwa menjelang akhir hidupnya, Abu Nawas mengalami pertobatan dan mulai menulis syair yang lebih religius, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Kelima adalah Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang sufi terkenal yang menimbulkan kontroversi besar dalam dunia Islam karena ajaran mistisnya yang dianggap melampaui batas. Salah satu kontroversi Al-Hallaj adalah klaimnya yang terkenal Anal Haq yang secara harfiah berarti akulah kebenaran atau akulah Tuhan. Ajaran mistis Al-Hallaj seringkali dipandang terlalu radikal oleh otoritas agama pada zamannya. Ia percaya pada kedekatan langsung dengan Tuhan yang bisa dicapai melalui cinta ilahi dan menyampaikan pandangan bahwa manusia dapat mengalami penyatuan dengan Tuhan. Banyak ulama dan teolog merasa ajaran Al-Hallaj menyimpang dari ortodoksi Islam karena pandangan-pandangan ini menentang konsep tauhid yang merupakan pilar utama dalam teologi Islam. Selain itu, Al-Hallaj sering membagikan ajarannya kepada publik secara terbuka, berbeda dengan banyak sufi lain yang menjaga ajaran mereka dalam lingkaran tertutup. Selain masalah teologis, Al-Hallaj juga terlibat dalam aktivitas politik yang membuatnya semakin dicurigai oleh otoritas Abbasiyah. Ia dianggap mendukung kelompok-kelompok yang berpotensi memberontak terhadap kekuasaan, dan karena itu, pemerintah menganggapnya sebagai ancaman politik, bukan hanya ancaman teologis. Dalam konteks ini, ajaran mistisnya yang kontroversial semakin memperkuat alasan bagi otoritas untuk menindaknya dengan keras. Pada tahun 922 Masehi, Al-Hallaj diadili oleh otoritas Abbasiyah atas tuduhan kekufuran dan aktivitas politik subversif. Setelah persidangan yang panjang dan kontroversial, ia dijatuhi hukuman mati di Baghdad. Setelah kematiannya, Al-Hallaj menjadi simbol bagi kebebasan spiritual dan perjuangan batin dalam tradisi tasawuf. Keenam adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Ar-Razi, yang juga dikenal sebagai Razis di dunia barat, adalah seorang filsuf muslim terkemuka dari Persia yang terkenal dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, kimia, dan filsafat. Meskipun ia dihormati sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah Islam, pandangan-pandangannya dalam filsafat dan teologi menimbulkan kontroversi yang signifikan di kalangan ulama dan teolog muslim pada masanya. Salah satu sumber utama kontroversi terkait Ar-Razi adalah pandangan filosofisnya tentang agama. Dalam beberapa karyanya, ia menunjukkan skeptisisme terhadap konsep wahyu ilahi dan menyatakan bahwa akal dan rasio lebih unggul daripada wahyu.
Menurut Ar-Razi, manusia bisa mencapai pengetahuan dan kebenaran melalui akal dan pengalaman tanpa harus bergantung pada nabi atau kitab suci. Ar-Razi juga menolak gagasan bahwa para nabi diperlukan untuk memandu umat manusia menuju kebenaran. Menurutnya, setiap manusia dianugerahi akal yang memadai untuk memahami alam semesta dan mencapai kebenaran. Selain itu, datangnya nabi dengan ajaran mereka masing-masing pada akhirnya menimbulkan permusuhan yang berakibat pada kesengsaraan manusia. Penolakannya terhadap konsep kenabian ini sangatlah kontroversial karena dalam Islam nabi dianggap sebagai sumber utama ajaran dan pedoman hidup bagi umat manusia. Meskipun demikian, Ar-Razi dihargai karena pendekatannya yang rasional dan ilmiah dalam bidang-bidang seperti kedokteran dan kimia. Karyanya yang berjudul Al-Hawi menjadi rujukan penting dalam dunia kedokteran selama berabad-abad di dunia timur ataupun barat. Ketujuh adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang sufi terkenal yang berasal dari Andalusia. Meskipun ia dihormati oleh banyak pengikut tasawuf, beberapa gagasannya menimbulkan kontroversi besar di kalangan ulama muslim lainnya. Kontroversi terbesar terkait Ibnu Arabi adalah ajarannya tentang wahdatul wujud atau kesatuan eksistensi. Dalam konsep ini, Ibnu Arabi menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah manifestasi dari eksistensi Tuhan. Ia meyakini bahwa tidak ada perbedaan ontologis antara Tuhan dan ciptaannya, melainkan semuanya adalah bagian dari realitas tunggal yang merupakan perwujudan dari wujud Tuhan. Ajaran ini dipahami oleh beberapa ulama sebagai semacam panteisme, di mana Tuhan dan alam semesta dianggap sebagai satu kesatuan, dan hal ini dianggap bertentangan dengan pandangan Islam ortodoks yang menekankan pemisahan antara Tuhan dan ciptaannya. Para kritikus seperti Ibnu Taimiyah menuduh bahwa pandangan ini dapat mengarah kepada kekufuran karena dianggap mengaburkan konsep tauhid. Selain itu, Ibnu Arabi memiliki cara yang unik dalam menafsirkan Al-Quran. Pendekatannya seringkali penuh dengan tamsil atau simbolisme sehingga menjadikannya sulit dipahami. Penafsiran semacam ini menimbulkan kecaman karena dianggap mengabaikan tafsir literal dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Terlepas dari kontroversinya, Ibnu Arabi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia tasawuf. Karyanya seperti Fususul Hikam dan Al-Futuhat Al-Makkiyah dianggap sebagai karya klasik dalam tradisi sufi. Itulah beberapa tokoh kontroversial dalam sejarah Islam. Apabila terdapat tokoh lain yang belum disebutkan, teman-teman bisa memanfaatkan kolom komentar untuk memberitahukannya.